Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi bagaimana untuk masuk dalam sistem e-learning dan memberikan tugas kepada mahasiswa. Jadi saya kira untuk rutinitas e-learning yang paling pokok adalah bagaimana kita memberikan tugas kepada mahasiswa, karena sesi pengajaran kita lakukan secara online. Sebenarnya kita perlu mempersiapkan dua hal, yaitu presentasi dan tugas. Karena kalau hanya presentasi berarti e-learning itu tidak berjalan. Menurut peraturan dari universitas harus ada penugasan. Nah, untuk itu ada dua cara untuk memberikan presentasi. Satu, dengan mengupload PowerPoint. Yang kedua, dengan mengupload video melalui YouTube, atau media-media lain bisa digabungkan. Misalkan ada yang menggunakan telekonferensi dan sebagainya. Tetapi dalam sistem e-learning di UMY, fasilitas untuk misalkan live streaming itu belum ada. Namun kita bisa menggunakannya, misalkan mengupload video yang sudah kita unggah pada portal yang lain, atau kita mengupload PPT saja. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita login dalam sistem e-learning ini. Nah, BSI sudah melakukan sinkronisasi terhadap akun e-learning di UMY ini dengan menggunakan SIM kepegawaian. Sehingga silakan Bapak Ibu semua untuk login dalam sistem e-learning ini menggunakan akun kepegawaian. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kali Bapak Ibu lakukan yaitu wajib klik di sisi ini, turn editing on. Ini kunci untuk mengedit semua menu yang ada di sistem e-learning ini. Oke. Seterusnya saya akan simulasi salah satu mata kuliah yang sudah saya siapkan untuk simulasi ini. Misalnya HI Asia Tenggara. Simulasi. Nah, yang harus Bapak Ibu siapkan yaitu silabus dari mata kuliah itu dan tugas-tugas yang perlu kita siapkan. Selain tentu bahan ajar lain, presentasi, jurnal, buku, dan sebagainya. Nah, kita bisa mengisi kolom di topik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini sampai 16. Nanti kalau di sistem Bapak Ibu topiknya hanya sampai dengan 10, maka tinggal mengklik add topik saja. Misalkan kita kurang 5 topik atau 7 topik atau 4 topik, kita tinggal menambah saja add topik. Oke, kita tinggal mengisi silabus atau pertemuan per minggu di mana mata kuliah kita ajarkan. Pertama misalkan pengantar, kedua topik temanya seperti ini, kita tinggal mengedit saja. Misalkan kita edit sini. Misalkan topik 7 ini UTS. Tengah semester, kita enter. Atau misalkan tidak UTS, misalkan politik di Thailand. Kita tinggal enter saja. Nah, yang kedua, kita coba akan memberikan pengantar di sini. Misalkan kita tulis di sini info umum, atau kita ubah menjadi misalkan mata kuliah
HI Asia Tenggara. Oke, kita bisa edit di kolom ini, edit section paling atas sendiri. Kita memberi sedikit pengantar kepada mahasiswa, misalkan dan seterusnya. Kita juga bisa memberi foto, kita tinggal enter saja foto diri kita. Insert, find, choose file, lalu kita cari foto yang sesuai. Misalkan sini kita unggah. Nah, supaya tampilannya bagus, ini terlalu besar, kita bisa adjust di sini. Ini biasa ukurannya 300 saja. Kita klik di luarnya dan insert. Oke. Nah, seperti ini. Bapak Ibu bisa modifikasi dengan kata-kata ataupun tambahan di keterangan yang lain, nomor telepon, email, dan sebagainya. Kita save. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, setiap pertemuan kita juga bisa menambah keterangan. Misalkan minggu ini kita akan membahas kontrak belajar dan sebagainya. Misalkan minggu ini kita akan membahas tentang bla bla bla. Kita tinggal mengedit saja di kolom di baris sejajar dengan ini. Kita edit. Kita dengan modifikasi. Minggu ini kita akan membahas kontrak belajar dan sebagainya. Kita save. Oke. Selanjutnya misalkan minggu kedua atau minggu ketiga kita akan memberikan e-learning. Kita bisa mengupload yang pertama file PPT atau presentasi. Kita tinggal klik saja add an activity or source or resource. Kita pilih file, add, kemudian kita beri keterangan, misalkan presentasi minggu kedua. Kita tinggal klik di sini filenya, misalkan minggu ke-6. Misalkan file kita upload. Oke, kita save and return to course. Berarti kita sudah mengupload file PPT kita. Atau kita ingin menambah bahan bacaan, tinggal add saja, file, dan add. Misalkan referensi tentang HI Asia Tenggara. Oke, kita tinggal add file saja di sini. Choose file. Kita pilih file yang dimaksud, misalkan jurnal atau buku dan sebagainya. Misalkan sini. Misalkan salah satu filenya jurnal misalnya. Kita pilih, kita upload. Save and return to course. Oke. Nah, pada minggu ini misalnya kita memberi tugas pada mahasiswa. Nah, tugas ini biasanya yang lebih mudah kita lakukan yaitu
tugas atau assignment biasa dan forum. Nanti kita akan simulasi. Yang pertama kita memberi tugas. Tinggal kita buat add activity, kemudian klik assignment. Add. Kemudian kita beri nama misalkan tugas 1. Nah, kita beri keterangan kepada mahasiswa tentang tugas apa atau bentuk pertanyaan seperti apa. Misalkan jawablah pertanyaan berikut. Misalkan 1, kapan ASEAN berdiri? 2, kita menggunakan nomor di sini juga boleh. Siapakah pendiri ASEAN? Kita bisa akan beri keterangan, jawablah pada kolom jawaban di sistem online ini. Atau kita misalkan tidak ingin mahasiswa menjawab di sini, kita bisa memberi deadline, jawaban dikumpulkan di loker dosen pada tanggal 20 Maret 2020. Oke. Ini kita ingin display di depan, nanti kita klik di sini. Kemudian kita bisa memberi due date di sini, misalkan 21 Maret 2020. Oke. Dan kita bisa memilih tadi, kalau kita ingin online text berarti kita klik di sini. Atau file submission, artinya mahasiswa bisa mengupload jawabannya di sistem ini. Biasanya pilih salah satu, misalkan file submission atau online text, ya online text berarti file submission kita klik. Oke. Di online text ini kita bisa memberi batasan misalkan maksimal 2000 kata. Nah, salah satu keuntungan dari online text di sini adalah kita langsung bisa mendeteksi secara langsung apakah mahasiswa itu melakukan plagiasi apa tidak. Karena langsung hyperlinknya langsung menempel di sistem online text ini. Nah, saya kira itu yang penting. Jadi di online text ini langsung mendeteksi apakah mahasiswa itu plagiat atau tidak, dan juga kita langsung bisa memberi marking atau penilaian. Nah, selanjutnya kita bisa memberi batasan waktu kapan mahasiswa itu bisa mengakses tugas ini. Misalkan hari ini sampai tanggal 21. Kita add di sini, add restriction. Berarti date, berarti from 20 March, oke. Lalu until. Get, kita ubah until 21 March. Misalkan jam 23. Oke. Kita save and return to course. Jadi ini tugas 1, nanti mahasiswa langsung bisa mengakses ini dan tidak akan bisa mengakses pada waktu yang tersebut. Misalkan selain tugas pada minggu berikutnya atau minggu yang sama kita memberikan tugas forum. Misalkan add forum dan add. Forumnya misalkan forum 1. Nah, pertanyaannya misalkan apakah yang Anda ketahui tentang ASEAN Way misalnya. Nah, kita juga bisa memberi restriction-nya. Ya. Until 21
Oke. Lalu save and return to course. Di kolom tugas misalnya, jika ada yang sudah menjawab, maka kita bisa view all submission. Kemudian kita langsung bisa memberikan penilaian atau grading. Nanti di kolom ini biasanya langsung ada grading atau penilaian. Nah, saya coba perlihatkan satu simulasi tentang bagaimana melakukan grading. Ini punya Pak Takdir, saya bisa akses tapi tidak bisa melakukan grading karena akunnya sudah berbeda. Kita coba yang lainnya. Oke. Misalkan di sini individual assignment sudah ada yang melakukan submission, kita tinggal view all submission. Nah, ini kita bisa lihat semua tugas mahasiswa. Nah, di sini karena ini file submission, jadi mahasiswa mengupload, maka saya tinggal memberi penilaian seperti ini. Tinggal grade misalkan 80. Maka kita tinggal save saja. Save all quick gradings. Mahasiswa juga langsung bisa mengetahui penilaian kita. Kita kembali ke simulasi tadi. Nah, saya kira yang paling penting di situ, jadi tugasnya ada 2, atau kita bisa memberikan presentasi dalam bentuk URL. Kita bisa meng-add di sini URL yang berasal dari video yang kita upload ataupun video dari sumber yang lain. Misalnya kita coba YouTube. Donald Trump speech. Misalkan kita ingin memberi link di sini supaya mahasiswa melakukan review, kita bisa. Kita tinggal mengcopy linknya, kemudian kita kasih nama keputusan Donald Trump atau misalkan presentasi, dan URL kita copy di sini dan save and return to course. Jadi mahasiswa langsung bisa memberi melihat presentasi ini, atau kita bisa menambahkan deskripsi. Misalkan di Donald Trump ini kita edit setting, lalu kita beri deskripsi. Silakan direview presentasi tersebut dan buatlah makalah 2 lembar dalam bentuk print. Misalkan seperti itu. Kita tampilkan di depan. Kemudian save and return to course.
Nah, baik, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Atau yang terakhir kita bisa memberi pengumuman. Jadi mahasiswa kita tidak perlu membuat grup ataupun portal informasi yang lain. Kita bisa memanfaatkan e-learning ini untuk memberi informasi semua perkuliahan kita. Misalkan add topik saja di sini. Kita tinggal memberi pengumuman. Misalkan pengumuman sesi e-learning, misalkan disebabkan oleh virus corona, maka perkuliahan minggu ini dilakukan secara online. Oke, kita beri pause. Oke, nanti otomatis akan muncul di menu pengumuman paling depan ketika mahasiswa akan enroll di mata kuliah ini. Nah, keuntungannya kita menggunakan portal e-learning UMY adalah kita membantu pemeringkatan universitas dalam Webometrics. Artinya semakin banyak yang mengakses website UMY ACIJ, maka otomatis peringkat UMY akan semakin meningkat di tingkat nasional. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.